Ya, Assalamualaikum kedengar warahmatullahi lagi kok. wabarakatuh, teman-teman. Ya, karena ini di Waalaikumsalam. unmute. Waalaikumsalam. Ya, baik. Baik, terima kasih buat teman-teman kelas literasi anak Depok yang hari ini sudah hadir di kelas Zoom pagi ini. Insya Allah hari ini kita akan mulai kelas kita dengan membahas materi yang gabungan ya. Ini semua ada kelas dasar ada di sini, kelas lanjutan fiksi juga ada, kelas lanjutan non fiksi juga ada. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah standby dari jam 9.45 tadi ya. Mohon maaf ada terkendala sinyal dan lain sebagainya sehingga kita baru mulai sekarang ya. Baik, nggak apa-apa. Dijelaskan sedikit teman-teman, nanti kita di tahun ini di angkatan ketiga akan ada 3 macam kelas, yaitu kelas dasar, kelas lanjutan fiksi, dan juga kelas lanjutan non-fiksi. Kelas dasar ini diikuti oleh teman-teman yang memang belum pernah sama sekali bergabung bersama kelas literasi anak Depok. Sementara kalau untuk kelas lanjutan itu boleh diikuti oleh teman-teman yang sudah pernah mengikuti kelas literasi anak Depok pada angkatan sebelumnya dan ingin melanjutkan untuk kepeminatan khusus mau bikin buku fiksi atau non fiksi, nah itu baru boleh bergabung di kelas lanjutan. Dan kadarullah teman-teman, sebenarnya selama ini kelas kita itu adalah offline, ketemu langsung, teman-teman peserta ketemu langsung dengan para kakak fasilitator, tapi karena COVID ini ya, jadi mau tidak mau, karena juga sudah banyak yang minta untuk diselenggarakan kelasnya, jadi kita tahun ini, angkatan ketiga ini mencoba untuk online. Mudah-mudahan efektif dari awal sampai akhir nanti, sampai di ujungnya teman-teman bisa menghasilkan karya buku ya, insya Allah ya, mudah-mudahan. Baik, karena waktu juga sudah berjalan cukup jauh juga, coba saya cek dulu Kak Eno. Cek Kak Eno. Sudah masuk belum ya Kak Eno? Oh, belum kayaknya. Ya udah, nggak apa-apa. Kita lanjut aja langsung. Sebenarnya sebelum mulai, Kak Galuh mau memperkenalkan dulu sebenarnya fasilitatornya siapa saja, tapi berhubung karena belum ada satupun yang berhasil untuk masuk, mungkin juga terkendala sinyal dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Kak Galuh pagi ini baru ditemani oleh Kak Koko yang mungkin nanti akan mengisi materinya langsung ya. Nggak apa-apa, nanti kita kenalan sama fasilitatornya belakangan aja. Sekarang berhubung waktunya juga sudah mulai agak siang, supaya lebih efektif, kita langsung saja akan mendengarkan materi dari Kak Koko sebelumnya, tapi Kak Koko akan perkenalkan, Kak Galuh akan memperkenalkan bahwa Kak Koko ini adalah seorang penulis buku anak, teman-teman. Jadi mungkin kalau yang pernah baca buku ensiklopedia Muhammad Teladanku ya, Kak Koko ya. Nanti ada deh, ya, Kak Koko akan cerita nanti pernah nulis buku apa aja. Ya. Dan beliau ini sekarang tinggalnya di Bandung ya. Nanti Kak Koko yang akan memperkenalkan lebih lanjut lagi. Kita bisa mulai Kak Koko? Ya, boleh. Oke, baik. Silakan Kak Koko. Teman-teman yang lain boleh mendengarkan dulu, di unmute dulu ya kalau yang masih ada yang masih audionya masih dinyalakan, tolong dimatikan dulu biar nanti suara Kak Kokonya lebih jelas terdengar ya. Baik, silakan Kak Koko. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua di sini. Pada pagi hari ini sekitar 1 jam lah, 1,5 jam nanti kita ada sedikit materi dari kakak, tapi kemudian nanti ada tanya jawab dengan adik-adik semua. Oke, di sini kan adik-adik kan sudah menulis, ya bukan yang baru mulai ya, berarti kan memang sudah punya tulisan, tapi mungkin banyak berbagai kendala, ada berbagai hambatan. Nah, ini nanti kakak coba berbagi aja sih, jadi berbagi dari pengalaman kakak. Oke, sebelumnya kakak memperkenalkan diri dulu. Jadi nama kakak Kokonata Kusuma. Kelihatan ya slide-nya, Kak Galuh? Kelihatan ya? Belum masuk, Kak. Belum. Oh, your screen. Bentar. Kenapa, Kak? Bentar. Your screen is pause. Bentar, ini ada yang masih join. Oke.
Nih, sudah kelihatan screen-nya? Oke, sudah. Iya. Ini ada partisipan, oh ya, ada yang baru join. Jadi bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Jadi kakak memperkenalkan diri dulu. Jadi nama kakak Kokonata Kusuma, jadi lahir di Palembang, sekarang domisili di Bandung bersama anak dan istri. Dan kakak pernah tinggal di Depok sekitar 10 tahun, aktif juga di FLP Depok, terus kemudian di Rumah Cahaya. Nah, kakak memang seperti adik-adik sih sebenarnya sudah menulis sejak SD. Karena kalau dulu waktu kakak kecil ya, waktu SD itu kalau pelajaran bahasa Indonesia itu ada mengarang. Bahkan kalau kita ujian kayak apa ya, sekarang ujian UAS, UTS, ujian akhir gitu, ada mengarangnya. Cuma bukan mengarang bebas sih, jadi kita misalnya nanti diminta untuk menulis tentang karangan narasi gitu, karangan eksposisi, jadi memang ada jenis-jenisnya. Entah kalau sekarang mungkin bukan kewajiban lagi ya kayaknya. Kalau dulu itu pokoknya harus gitu, harus apa? Harus jadi di ulangan bahasa Indonesia itu ada menulisnya juga. Jadi sebenarnya sejak SD, tapi kemudian kalau kakak baru memang mempublikasikan karya kayak gitu, itu baru sekitar tahun 2000. Waktu tahun 2000 ketika kakak bergabung dengan Forum Lingkar Pena. Jadi Forum Lingkar Pena itu organisasi penulis dan pengedaraan penulis. Nah sekarang juga kakak mendapat amanah sebagai Ketua Harian 2 Forum Lingkar Pena. Oke, selanjutnya, nah ini latar belakang pendidikan kakak. Jadi sebenarnya eh, latar pendidikan kakak tidak terkait langsung dengan tulis-menulis kayak sastra, kayak gitu, enggak. Dan sebenarnya adik-adik jangan takut, jadi apapun hobi adik-adik sebenarnya nggak usah apa ya, nggak usah khawatir. Tapi pendidikan itu penting untuk menulis. Jadi kakak itu background pendidikannya, latar belakang pendidikannya yang pertama itu teknik kimia, jadi sarjana teknik. Nah yang kedua kakak juga belajar psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Jadi sebenarnya apapun nanti latar pendidikan adik-adik semua, entah itu nanti kedokteran, entah itu komputer, itu apapun, nulis itu sangat dibutuhkan. Karena nanti adik-adik harus menulis esai, harus bikin skripsi, yang pasti ya bikin skripsi itu pasti nantinya. Bikin skripsi dan lainnya. Apalagi kalau misalnya nanti adik-adik ingin dapat beasiswa. Kalau pengen beasiswa itu biasanya kita harus menulis esai. Esai itu semacam karangan bebas yang menceritakan diri kita, tujuan hidup kita, dan lain sebagainya. Itu harus menulis esai. Jadi nanti apapun latar pendidikan adik-adik semua, itu kalau punya kemampuan menulis, itu akan sangat menunjang. Nih, ini kalau dari profesi menulis, jadi sebenarnya kakak dari tahun 2000 sampai 2007 itu jadi penulis lepas. Ya, penulis lepas itu artinya kita bukan karyawan ya, kita ngirim-ngirim aja. Nah, kalau dulu itu berapa ya, 2000 itu 20 tahun yang lalu ya. 20 tahun yang lalu itu masih banyak koran, masih banyak majalah gitu. Kita baca apa ya? Misalnya kalau di koran setiap hari Minggu itu ada cerpen, ada halaman-halaman yang sekarang adik-adik bisa temukan di web, di internet. Nah, kalau dulu tuh kita dapatnya tuh cuma ya itu di koran gitu, di koran, di majalah. Jadi kakak dulu juga kirim ke koran, ke majalah gitu sampai sekitar tahun 2007. Nah, tahun 2008 kakak diajak bergabung ke penerbit namanya Zikrul Hakim. Disitulah banyak mulai menulis buku anak-anak dan membuat konsep. Konsep itu apa ya, rancangan aja. Terus kemudian tahun 2009 kakak bergabung dengan Pustaka Lebah sampai 2014. Nah, tahun 2014 kakak mulai bekerja di Bandung. Jadi mulai di Bandung itu sebenarnya sudah punya rumah di Bandung itu sebenarnya tahun 2008. Jadi sebenarnya hampir 2009 sampai 2008 sampai 2014 itu kakak tuh bolak-balik. Jadi apa ya, kalau akhir pekan pulang ke Bandung, terus nanti hari kerja ke Depok lagi gitu. Karena di situ kerja, kuliah juga di UI.
Nah, tahun 2014 kakak bergabung dengan Sigma Innovation. Nah, Sigma Innovation itu sebagai content development. Content development itu sebenarnya bahasa lain dari redaksi. Kalau dulu namanya redaksi kalau di penerbit, tapi sekarang kita namanya content development. Pengembang apa ya? Kalau konten itu kan isi. Jadi sebenarnya kalau kayak televisi, handphone, buku, itu kan media ya, media. Nah, isinya itulah konten. Jadi kalau misalnya TV kan kontennya audiovisual, radio itu kontennya audio, atau sekarang podcast, pindahnya ke podcast, itu kan kontennya audio. Nah, di Sigma Innovation itu kakak merancang konten, jadi nanti konten itu nanti bisa diletakkan di buku, bisa berupa video animasi dan lainnya. Nah, kebanyakan masih merancang kontennya masih berupa buku. Jadi kakak membuat konsep buku. Kalau misalnya konsepnya udah selesai, nanti penulisnya bukan kakak, ada penulisnya, ada ilustratornya, ada yang lain. Jadi kakak hanya di awal aja. Nah, tahun 2009, tahun lalu, kakak dipindahkan ke Syamil Group, jadi ke holding, jadi ke perusahaan secara keseluruhan. Jadi ada Syamil Group, nah di bawah Syamil Group itu banyak perusahaan. Nah, kakak sekarang di R&D-nya, di Research and Development, jadi kakak meneliti dan merancang berbagai produk dan jasa untuk Syamil Group. Nanti kalau soal pekerjaan kita bisa sharing di lain waktu. Nah, ini sedikit yang kakak pernah bikin. Misalnya ada kumpulan cerpen. Kalau dulu kan masih ada yang suka baca kumpulan cerpen. Nah, ini kumpulan cerpen ya. Jadi kalau yang ini, kalau yang My Love ini gabungan kakak sama teman sama Jazim Almuli. Nah, kalau yang ini sendirian, yang No HP No Cry. Kalau yang ini Can You Keep the Secret ini juga rame-rame gabungan. Nah, ini ketika di Zikrul Hakim kakak bikin buku-buku ini. Nah, kalau ini kakak bikin konsep, terus kemudian juga menulis. Ada ini buku cerita anak-anak, jadi buku cerita ada gambarnya. Ini juga. Jadi boleh dibilang ini kakak ngerjain bikin rancangan, terus kemudian menulis ceritanya juga. Nah, kalau di sini, kemudian ketika di Pusaka Lebah, inilah yang kakak kerjakan. Jadi semacam ensiklopedi. Mungkin adik-adik juga pernah baca barangkali. Jadi ada Miracle Quran, ada The Great Prophet, terus kemudian ada The Great Prophet Muhammad. Nah, ini yang pernah kakak kerjakan. Jadi ini kakak jadi bikin konsep, terus kemudian ikutan nulis juga sebagian nggak semuanya. Nah, kalau di sini ketika pindah ke Sigma, kakak benar-benar merancang. Misalnya kayak Muhammad Ladanku ini sebenarnya sudah dibikin ya. Terus kemudian ada revisi, ada beberapa revisi dari isinya nih, kakak ikut melakukan revisi. Nah, terus kalau ini 24 Nabi Pilihan, kakak juga kalau ini ketika kakak masuk sudah jalan, kakak juga melakukan revisi-revisi. Nah, kalau yang benar-benar dari awal ini, mungkin ada yang sudah punya atau adiknya punya, ada seri Wahana Bermain Anak Cerdas. Kalau ini kakak benar-benar bikin konsep dari awal, mulai dari cari buku-buku pembanding, terus kemudian bikin contoh-contoh tulisan, sampai kemudian cari penulisnya siapa, ilustratornya siapa, kayak gitu. Ini terakhir project yang kakak kerjakan. Kalau sekarang ada beberapa project lagi yang lagi jalan sama buku-buku paket, masih buku paket seperti ini, sama beberapa produk lainnya. Nah, dari sekilas dari yang kakak sampaikan kan, pendidikannya apa, terus kemudian pekerjaannya apa. Jadi kadang-kadang ya seperti itu. Jadi ketika kalian dewasa, kadang-kadang apa yang kita kerjakan di bangku sekolah seolah-olah tidak terkait langsung dengan pekerjaan kita nantinya. Seolah-olah ya, tapi padahal enggak seperti itu.
pendidikan itu kan sebenarnya proses, bukan hasil ya. Jadi kalau kita sekolah, nanti gimana kita ikut ulangan, gimana kita punya masalah sama temen, punya masalah sama guru, pernah tidak mengerjakan PR, presentasi di depan kelas. Nah, itu sebenarnya proses. Itu proses-proses yang berguna nanti dalam pekerjaan kita gitu. Misalnya kalau kakak kuliah dulu ya, kakak kuliah dulu kan kalau kakak kuliah di psikologi kan sering presentasi ya, presentasi di depan kelas. Presentasi di depan kelas kita tugas, jadi kita dapat tugas terus kemudian kita mempresentasikan hasilnya. Nah, itu sering hampir semua mata kuliah tuh kayak gitu. Ketika bekerja, itu kakak presentasinya bukan di depan teman-teman lagi, tapi di depan atasan, di depan bawahan, di depan teman-teman kantor, sama presentasi juga. Tapi presentasinya presentasi produk. Kalau misalnya kakak di sekolah, pas kuliah, tidak pernah presentasi, pasti gugup, cemas, dan lain-lain gitu. Tapi karena sudah sering, jadi ketika presentasi, ketika bekerja dan harus presentasi, ya udah biasa aja, kayak gitu. Bahkan kalau misalnya kayak gini nih, kalau kayak gini sebenarnya ini pengalaman kakak pertama kali ngisi webinar di segmen anak-anak. Sebelumnya sudah pernah tapi sekedar berdua aja ngobrol gitu. Nah, kalau ini yang audiensnya anak-anak baru pertama kali. Sebenarnya agak-agak gugup juga sih di awal, tapi karena memang sudah biasa, sudah sering, ya udah biasa aja kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya bukan hasil, jadi proses. Jadi nanti proses-proses di sekolah nanti pas kuliah itulah yang berguna bagi kita ketika nanti bekerja dan menjalani berbagai profesi saat dewasa. Jadi kalau misalnya sekarang adik-adik banyak tugas, disuruh guru ngerjain ini, ngerjain itu, disuruh orang tua ngerjain ini, ngerjain itu, coba dinikmati aja. Karena nanti ketika kita dewasa, kita juga akan diminta oleh atasan kita, partner kerja kita, atau siapapun mengerjakan sesuatu yang itu mungkin nggak kita suka gitu. Tapi mau tidak mau harus kita kerjakan. Maka dari itu kalau misalnya sekarang ada hal-hal yang kurang kita sukai, bikin kita sebel, coba dinikmati aja, karena itu bisa jadi berguna bagi nanti di pekerjaan kita. Nah, untuk selanjutnya soal menulis. Nah, sekarang adik-adik semua kan berada pada era yang pada zaman yang berbeda dengan ketika kakak dan Kak Galuh dulu masih kecil gitu. Kalau kami dulu ya seperti tadi yang kakak bilang, belum ada internet kayak sekarang gitu. Bahkan internet itu kan adanya ketika tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an itu aja masih kakak ingat banget, kakak itu punya handphone itu tahun 2013. Ini lahirnya tahun berapa coba? 2013 ada yang sudah lahir. Kayaknya lahirnya kan ini kan 2020. Lahirnya sekitar tahun 2000-an ya, mungkin 2005, 2000 berapa gitu. Nah, waktu kakak seumur kalian itu belum ada internet. Belum ada WhatsApp, belum ada YouTube, belum ada webtoon dan yang lain-lain. Kita itu bacanya di koran, di majalah. Sekarang koran, majalah banyak tutup, banyak nggak terbit lagi karena ada perubahan perilaku. Orang-orang lebih senang baca di HP, baca lewat komputer. Akhirnya nggak karena mereka nggak berubah, dan sebagian juga berubah sih sebenarnya jadi web, jadi apa gitu. Akhirnya kan banyak berhenti. Misalnya di sini coba, berapa banyak yang pernah baca Bobo, majalah Bobo? Saya yakin mungkin cuma sebagian kecil kali yang baca Bobo. Bobo masih ada sih sekarang, tapi saya yakin mungkin bahkan sebagian besar adik-adik itu nggak tahu Bobo itu apa sih. Jadi Bobo itu majalah. Bobo itu majalah, terus kemudian
ada lagi mungkin koran. Adik-adik juga mungkin nggak terlalu suka baca koran karena sekarang seringnya baca misalnya Detik atau dan yang lain-lain. Nggak masalah sih bacanya di apa aja, tapi nanti soal bacaan kita perlu adik-adik perhatikan. Jadi gini, sebagai penulis dan untuk apa ya, untuk melancarkan proses menulis kita, silakan baca apapun. Silakan baca apapun, silakan baca Facebook, baca Twitter, baca apapun, baca dari webtoon, baca apapun. Tapi tetap usahakan baca buku. Baca buku, tetap baca buku. Kenapa harus baca buku? Sebenarnya kayak gini ya. Karena sekarang ini sebentar. Tetap baca buku cetak. Kenapa harus baca buku cetak? Misalnya gini, adik-adik baca dari misalnya ya, yang sekarang misalnya kayak Wattpad lah yang populer ya, kayak Wattpad kan sekarang kan banyak novel-novel Wattpad. Nah, novel di Wattpad itu kan ditulis oleh entah siapapun, kemudian dimasukkan ke Wattpad. Jadi prosesnya sendiri dilakukan oleh si penulis. Jadi di situ tidak ada proses editing, penyuntingan. Tidak ada proses penyuntingan oleh orang lain. Jadi itu benar-benar karya si penulis. Karya si penulis, misalnya adik-adik nih, baru nulis, terus langsung kemudian dimasukin ke Wattpad. Nah, karena itu prosesnya sendiri, kadang-kadang masih banyak tiponya, masih banyak salahnya, dan masih banyak yang lain-lain. Jadi dari konten isi, dari soal apa ya, standar kelayakannya masih kurang. Bagus sebenarnya adik-adik kalau misalnya baca Wattpad, baca misalnya novel dari Wattpad, coba baca juga versi cetaknya. Kenapa? Itu pasti berbeda. Misalnya yang pernah kakak baca itu ada novel judulnya Junior. Mungkin adik-adik pernah baca, ada film, bukan Junior, Senior. Jadi ada novel Senior, itu ada filmnya juga, sudah difilmkan Senior. Nah, itu antara versi Wattpad sama versi cetaknya berbeda. Versi cetaknya sudah banyak diperbarui, diedit. Jadi ada orang lain yang mengedit sesuai kaidah bahasa, sehingga lebih enak dibaca. Nah, jadi adik-adik silakan baca dari web, baca dari manapun, tapi sebaiknya tetap baca buku cetak. Karena kalau versi cetak itu sudah mengalami penyuntingan, berbagai perbaikan, sehingga memang layak untuk dibaca. Seperti itu. Nah, kalau misalnya itu ya, yang pertama, kalau misalnya adik-adik sekarang banyak hambatan, coba baca. Dari bacaan itu, jadi nanti kita akan dapat referensi, oh kira-kira yang bagus menggambarkan sosok seorang tuh kayak gini loh, oh cara membuka tulisan yang bagus itu kayak gini loh, jadi bisa ada preferensi. Kalau misalnya memang masih nggak suka baca atau kayaknya baca juga malas gitu, bisa nonton, tapi nontonnya tetap ya oke lah, nonton dari YouTube, dari video, dari apapun boleh. Tapi kemudian perlu juga adik-adik nonton misalnya film ya, kalau misalnya mau cerita fiksi, adik-adik nonton film yang memang sesuai dengan rating usia. Kan kalau di film kan ada rating usia tuh, 18+, 13+, nah itu coba nonton sesuai rating usia. Bagus sih kalau misalnya nontonnya bareng orang tua, bareng ibu, bareng ayah gitu, jadi nanti siapa bisa diskusi. Nah, nonton film sesuai rating. Yang kedua, memang film-film yang misalnya film yang dapat penghargaan di festival film apa gitu, dia dapat penghargaan. Karena kalau misalnya film dapat penghargaan, berarti kan itu sudah di atas standar rata-rata gitu. Dan kemudian adik-adik boleh juga film yang memang
mendapat banyak penonton yang box office kayak gitu-gitu. Jadi kita pengen tahu nih kira-kira kenapa sih film ini banyak ditonton orang, apa sih bagusnya, apa menariknya. Jadi gitu ya. Kalau penulis nonton bukan sekedar nonton. Jadi dia untuk belajar, dipelajari. Untuk dipelajari kira-kira apa apa sih yang bisa kita ambil dari situ gitu. Jadi kita dalam rangka belajar. Nonton terus kemudian dari tonton itulah nanti kira-kira kita dapat inspirasi, dapat ide untuk apa? Untuk mengembangkan tulisan kita. Nah, ini misalnya contoh yang Kakak dapat dari membaca. Sebentar ya. Sebentar Kakak share screen lagi. Kebaca nggak? Kelihatan nggak di screen-nya? Belum. Belum ya? Masih on proses. Oh, masih on proses. Bentar. Bentar ya. Coba Kakak bacain aja ya, kalau gitu. Coba adik-adik dengerin. Ini ada dari satu buku. Satu buku ini dia kumpulan pemenang lomba menulis cerpen 2015. Ini bukunya. Nah, sebenarnya satu lagi ketika adik baca buku, coba juga cari buku-buku yang memenangkan penghargaan. Misalnya kumpulan cerpen pemenang lomba apa. Kalau Kakak sih sering sekali mengoleksi buku-buku karya penghargaan apa, pemenang apa, karena itu juga bisa jadi referensi. Nah, ini satu buku yang bisa jadi referensi. Kakak bacain ya. Judulnya Janji Seribu Bakau. Di ruang tamu, Isna jatuh terduduk di lantai. Air mata membanjiri wajahnya. Dia tidak percaya Hani akhirnya pergi seperti sahabat-sahabatnya yang lain. Rumah yang menjadi tempat berlindung bagi Hani dan keluarganya hanyut tersapu ombak, hingga keluarga Hani terpaksa pindah di tempat saudaranya yang tinggal di pulau seberang. Meninggalkan Isna juga meninggalkan kampung halaman mereka yang kini sepi dan keadaannya memprihatinkan. Nah, salah satu cara untuk, adik-adik ini kan sudah nulis ya, cara untuk ngetes tulisan kita sudah standar, sudah ini belum sih? Coba dibaca. Kalau kayak tadi kan yang Kakak bacain, di ruang tamu Isna jatuh terduduk ke lantai, air mata membanjiri wajahnya. Itu kalimatnya pendek-pendek ya. Kalimatnya pendek-pendek, kalau kita baca dalam satu tarikan napas itu masih bisa. Tapi kalau misalnya kita bacanya kepanjangan, misalnya di ruang tamu yang terdiri dari kursi, meja, dan banyak perabotan lainnya, kita terengah-engah, nggak bisa satu kali napas gitu. Berarti itu sudah kepanjangan. Jadi kalau untuk ngetesnya coba dibaca sendiri. Kalau dalam satu tarikan napas kalimatnya selesai, itu kalimatnya pendek sudah. Di ruang tamu Isna jatuh terduduk ke lantai. Jadi satu tarikan napas selesai. Air mata membanjiri wajahnya.
Satu tarikan napas selesai. Tapi kalau misalnya nggak selesai, itu biasanya namanya kalimatnya kalimat majemuk. Kalimatnya majemuk, kalimat yang apa ya? Kalau di sekolah dulu sih kakak bilangnya, guru tuh bilangnya beranak pinak. Salah satu cirinya dia pakai yang. Pakai yang. Jadi misalnya di ruang tamu yang terdiri dari sofa, apa, Ina jatuh terduduk di lantai. Nah, yang itu sebenarnya bisa dipotong gitu, bisa di-cut. Ditulis aja dulu, di ruang tamu Isna jatuh terduduk di lantai. Dengan kalimat yang pendek itu si pembaca kan gini ya, kalau kita baca itu terbentuk gambaran mental di otak kita. Gambaran mental itu artinya kita membayangkan adegan itu. Jadi misalnya di ruang tamu Isna jatuh terduduk ke lantai. Jadi di situ kita dapat gambaran ada anak namanya Isna di ruang tamu, dia jatuh terduduk di lantai. Nah, kemudian nanti berikutnya baru digambarkan. Air mata membanjiri wajahnya. Nah, Sina itu digambarkan lagi, oh dia nangis. Nah, itu di otak kita itu akan terbayang ada seorang anak, awalnya dia terduduk jatuh di lantai, terus kemudian dia dia menangis. Terus kemudian dia teringat sahabat-sahabatnya yang pergi dan satu persatu pergi. Jadi itu terbentuk gambar mental. Jadi itu penting bagi kita untuk membentuk gambaran mental di benak pembaca supaya mereka juga bisa menikmati. Kan adik-adik mungkin pernah menulis pada hari itu, pada hari Minggu itu aku sedih karena ibuku melarang bermain. Nah itu oke, tergambar. Ada seorang tokoh yang sedih. Tapi selanjutnya perlu digambarkan sedihnya seperti apa. Kan sedih itu banyak. Apakah sedihnya sekedar jadi diam, murung, atau sedihnya kemudian nangis. Nangis pun kan macam-macam. Nangisnya hanya sekedar mengeluarkan air mata, atau wah nangisnya air matanya banyak gitu. Terus sedihnya juga apakah sambil marah-marah, misalnya wah banting-banting apa gitu, atau sedihnya gimana, itu perlu digambarkan. Jadi sedih itu masih terlalu umum, perlu lebih dispesifikkan lagi. Nah, coba sekarang ketika misalnya pilihan, tapi misalnya gini, ketika pilihannya kita harus bikin kalimat yang panjang, cobalah bikin kalimat yang mengalir. Kakak coba share screen lagi ya, mudah-mudahan ini bisa. Coba share screen sekarang. Ini kalau mau ada yang langsung nanya, boleh Kak Galuh? Ini kayaknya ada raise hand. Boleh. Atau nanti. Ini tadi ada siapa? Raisya ya? Raisya, raise hand. Raisa ya, coba. Dari situ kali ya, dari admin ya? Iya. Raisa. Boleh Raisa coba di unmute-nya di ini, audionya dinyalain boleh? Silakan Raisya. Raisya ya. Bentar. Ayo atau belum? Belum kayaknya Kak. Belum ya. Lanjut aja Kak Koko. Oke.
Udah kakak baca nih ya. Kakak baca aja ya. Boleh. Ini yang kalimatnya sih cukup panjang, tapi enak. Mr. dan Mrs. Dursley yang tinggal di Private Drive nomor 4 bangga menyatakan diri bahwa mereka orang-orang yang normal. Untunglah. Mereka tak bisa diharapkan terlibat dengan sesuatu yang ajaib atau misterius karena mereka sama sekali tak percaya omong kosong itu. Ada yang tahu nggak ini dari buku apa? Yang tahu boleh diketik. Ya, kakak bacain lanjutannya. Mr. Dursley adalah direktur Granning, perusahaan yang memproduksi bor. Dia lelaki besar gemuk, nyaris tanpa leher, walaupun kumisnya besar sekali. Mr. Dursley kurus berambut pirang, lehernya 2 kali panjang leher biasa. Baginya ini menguntungkan, karena kegemarannya adalah menjulurkan leher di atas pagar-pagar mengintip para tetangga. Suami istri Dursley mempunyai seorang anak laki-laki kecil bernama Dudley. Dan menurut pendapat mereka, di dunia ini tidak ada anak lain yang sehebat Dudley. Bentar. Ada yang udah jawab tuh, Kak. Apa? Harry Potter katanya. Iya, betul. Memang Harry Potter. Jadi, tidak kalimatnya memang panjang, tapi menggunakan koma. Jadi sebenarnya koma digunakan sebagai penjelas untuk kalimat berikutnya. Misalnya kayak gini. Mr. Dursley adalah direktur Granning, perusahaan yang memproduksi bor. Nah, jadi ini memang buku Harry Potter ya, buku Harry Potter. Ini kayaknya bukunya lebih seumuran adik-adik kali ya? Iya kayaknya. Ini bukunya terbit tahun 2006. Ya, tahun 2006. Kayaknya seumuran adik-adik kali ya. Jadi kakak pertama kali baca buku ini ketika masih kuliah. Di luar konten ya, sebenarnya gini, di luar konten ini kontennya sihir-sihiran. Jadi kalau kita tinjau dari sudut pandang agama Islam, sihir itu memang benar ada. Sihir itu memang benar ada, tapi kebanyakan ada kerjasama dengan jin. Jadi, jadi sebenarnya gini, kita perlu membedakan apa ya? Kalau kakak pribadi sih, yang tema-tema sihir, magic kayak gitu, nggak masalah. Kakak juga baca. Tapi kakak tahu sihir itu sebenarnya yaitu sebenarnya kalau dalam Islam kayak gimana, hukumnya kayak gimana, kita perlu tahu itu. Sehingga kita tidak terlalu larut wah misalnya pengen kita hanya meyakininya hanya sebagai hiburan aja. Nah, kalau untuk Harry Potter ini sebenarnya kakak cuma punya satu buku ini karena kakak kebetulan waktu itu menang lomba gitu, jadi dapat voucher untuk belanja buku di Gramedia. Nah, salah satu yang kakak beli itu buku Harry Potter. Karena apa? Karena kakak ingin belajar kenapa sih Harry Potter itu sampai bestseller gitu di seluruh dunia. Kenapa sih orang-orang tuh jadi anak-anak tuh jadi kerajinan baca gitu. Kalau dulu itu beritanya kan sampai pada antri di depan toko buku gitu. Jadi baru selesai cetak itu anak-anak itu sudah rela antri di depan toko buku itu untuk membaca kelanjutan ceritanya. Nah, disitulah jadi kakak penasaran, bukan penasaran sebagus apa sih ceritanya, tapi penasaran apa yang membuat anak-anak, orang-orang itu rela gitu sampai antri. Penasarannya tuh kayak apa sih gitu. Terus ya udah coba kakak baca dan memang dia bagus. Ini ya misalnya tadi ya di awal di halaman awal itu siapa? Jika Rowling itu sudah memperkenalkan tokohnya tuh siapa,
seperti apa. Misalnya tadi di paragraf pertama, Mr. Dursley mereka tidak meyakini hal yang ajaib. Itu sudah memperkenalkan sikap Mr. dan Mrs. Dursley itu kayak apa. Terus kemudian tergambar tuh di benak pembaca, oh ada 2 orang tinggal di suatu kawasan namanya private drive. Terus kemudian mereka tidak percaya dengan sihir dan hal-hal yang ajaib lainnya. Terus kemudian di bab keduanya digambarkan Mr. Dursley adalah direktur Granny. Dijelaskan Mr. Dursley itu perusahaan pekerjaannya apa. Oh, dia ternyata direktur Granny. Terus kemudian dijelaskan perusahaan yang memproduksi bor. Dia laki-laki besar, gemuk, nyaris tanpa leher. Walaupun kumisnya jadi nggak usah banyak merokoh itu. Dia laki-laki besar, gemuk, langsung kita kebayang, oh laki-laki besar, nyaris tanpa leher. Jadi besar gemuknya itu baru-baru apa ya? Yang spesifik, nyaris tanpa leher berarti kan wah kayak gini nih. Dia leher samanya menyatu. Terus kemudian dia punya kumis besar sekali. Oh, punya kumis yang besar tergambar dan itu sudah cukup. Terus kemudian selanjutnya digambarkan Mrs. Dursley kurus, berambut pirang. Lehernya 2 kali panjang leher biasa. Kontras kan jadinya kan. Jadi ada perempuan, ada ibu-ibu, dia kurus, berambut pirang, lehernya 2 kali panjang leher biasa. Jadi kebayang dia tinggi, kurus. Terus kemudian digambarkan lagi kebiasaannya. Baginya ini menguntungkan karena kegemarannya adalah menjulurkan leher di atas pagar-pagar, mengintip para tetangga. Bentar ya. Lagi dipakai, Alika. Ini lagi dipakai buat ini jaringan internetnya. Ya. Ya. Jadi seperti itu salah satu mungkin kalau misalnya adik-adik masih terkendala, coba sekarang banyak baca dari buku-buku yang memang sudah terstandar, sudah dicetak, terus kemudian dipelajari, baca kalimat-kalimatnya kayak apa. Karena kalimat yang efektif tuh itu ketika misalnya kita baca kayak tadi, napas kita nggak sebentar. Iya. Ini ada anak. Jadi ketika kita baca nggak terengah-engah napasnya kayak gitu. Dan satu lagi, kita langsung dapat gambaran di kepala kita, oh orangnya kayak gini, oh adegannya tuh seperti ini. Jadi kita bisa menggambarkan. Nah, sekarang tulisan adik-adik silakan aja nanti bisa coba dibaca keras-keras, atau istilahnya tuh orang tuh istilahnya reading aloud. Silakan dibaca keras-keras atau minta entah itu kakaknya, adiknya, ibunya bacain terus kita dengar, kita nilai sendiri, enak nggak sih? Oh kayaknya apa ya? Kok nggak tergambar adegannya? Oh kok kayaknya bikin yang baca malah capek gitu. Nah itu berarti ada masalah. Silakan diperbaiki. Jadi sebenarnya itu ya cara yang paling gampang ya. Baca, amati, terus kemudian bandingkan dengan tulisan kita. Jadi kalau kita sekarang lagi bikin cerpen, cari kumpulan cerpen dari misalnya pemenang lomba cerpen apa gitu. Itu kemudian nanti baca, bandingkan dengan karya kita. Atau lagi bikin novel. Baca juga, cari novel-novel yang boleh yang bestseller, boleh yang karya pemenang apa gitu. Itu baca, amati, terus kemudian bandingkan dengan karya kita. Seperti itu. Kalau misalnya
Misalnya kayak, saya mau nonton aja deh, misalnya kayak gini, Harry Potter. Mau nonton filmnya aja deh gitu. Beda antara nonton dan baca. Kalau misalnya makanya kan orang-orang tuh banyak kali yang bilang nonton baca itu lebih banyak manfaatnya daripada nonton. Kenapa? Karena kalau kita nonton, misalnya nonton Harry Potter, kita nggak usah repot-repot membayangkan. Langsung jreng tergambar si Harry Potternya tuh kayak apa. Pakai kacamata, ada tanda petirnya, teman-temannya kayak apa. Jadi kita langsung disodorkan. Tokoh-tokoh tuh seperti apa saja. Tapi kalau kita baca, kita diajak berimajinasi. Nah, yang pentingnya itu berimajinasinya itulah. Berimajinasi itulah yang bikin kita apa? Yang bikin bermanfaat karena kita terlatih untuk berpikir kreatif, membayangkan sesuatu. Tapi kalau nonton ya udah kita langsung disodorkan gambaran, ya udah seperti itu aja. Kayak gitu. Nah, dan nonton juga misalnya ada yang nonton Harry Potter. Itu banyak yang sudah dikurangi. Jadi tidak sedetail di buku. Mungkin banyak beberapa adegan yang sudah nggak ada lagi di sini di filmnya. Kenapa? Karena film itu dibatasi oleh durasi. Rata-rata film itu kalau film panjang itu 2 jam. Jadi nggak mungkin semua adegan yang ada di buku dipindahkan ke film, ke media film karena beda medianya. Ada penyesuaian. Jadi kalau rekomendasi kakak kalau misalnya nonton, oke lah nonton, tapi baca dulu bukunya. Jadi sebelum adik-adik baca nonton film kalau misalnya itu ada bukunya, mending baca bukunya dulu. Jadi ketika nonton tinggal dikonfirmasi, oh kayaknya kok nggak sesuai dengan gambaran saya ya, atau nggak sesuai dengan gambaran penulis. Kan di bukunya dituliskan tokonya pakai kacamata, kok enggak gitu. Nah, kita sudah dapat gambaran lengkapnya. Gambaran lengkapnya nanti dikonfirmasi saat nonton. Tapi kalau memang adik-adik lebih suka nonton, oke nonton. Tapi kemudian baca juga bukunya. Nanti adik-adik temukan, oh ini kok nggak ada nih di filmnya, tapi ada di bukunya. Adik-adik akan dapat penjelasan yang lebih lengkap di buku. Seperti itu. Nah, jadi bagi adik-adik sekarang yang masih terkendala, cara gampangnya kayak gitu aja sih. Baca, amati, bandingkan. Terus kemudian perbaiki tulisannya. Nah, sekarang untuk masalah karya adik-adik dipublikasikan kan nanti kan kalau dari kakak mentor di sini kan mungkin nanti akan dibukukan, akan dicetak banyak cara. Nah, tapi sebenarnya gini, pekerjaan adik-adik itu yang penting menyelesaikan tulisannya, udah selesai ditulis. Nah, sekarang untuk mempublikasikannya, adik-adik bisa pilih apakah memang mau dicetak atau dipublikasikan. Banyak sekarang kan ada blog, ada misalnya kayak aplikasi baca misalnya kayak Storyal, Cabaca, Wattpad, dan lain-lainnya. Tapi kalau menurut kakak sih, kalau mau dipublikasikan mending sudah dibaca dulu oleh temannya atau oleh kakak pementor. Jadi emang itu sudah benar-benar layak. Kenapa? Karena netizen itu kejam gitu. Nggak kenal, kita nggak kenal, nggak apa, itu bisa dibully habis-habisan gitu. Walaupun sebenarnya hati julid ya, jujur sulit kan ya. Dia sebenarnya bilang bagus, tapi dia misalnya nggak suka sama orangnya, dia bisa bilang jelek dan ngata-ngatain segala macam. Itu kalau misalnya adik-adik nggak siap mental, bahaya, bisa down, bisa jadi nggak nulis lagi gitu. Padahal bisa jadi bukan karena tulisannya, bisa jadi karena memang dia pengen nulis, ya itu karena Juli tadi, karena iri, karena pengen nulis kayak gitu, tapi nggak jadi, ini ada orang yang nulis. Jadinya dia kesel, iri, akhirnya dia cuma bisa ngata-ngatain aja, kayak gitu. Jadi kayak gitu ya, memang di satu sisi media-media di internet itu mudah, tapi tantangannya itu, kita akan ketemu sama orang-orang yang kadang omongannya itu nggak bisa dikendalikan gitu. Nah, kita harus siap-siap.
kalau kita sendirian tanpa ngasih tahu nanti kita akan down sendirian gitu. Tapi kalau misalnya kita sedang ngasih tahu ibu atau misalnya ibunya nih, kita bilang, "Ma, mau mempublikasikan cerpen aku nih di Facebook." Oke, paling nggak mamanya tahu. Sehingga nanti kan positifnya gini, wah misalnya di Facebook cerpen kita itu jadi viral. Itu kan bagusnya, wah kita jadi terkenal. Itu mungkin positif ya. Tapi negatifnya misalnya, cerpen kita diposting ulang oleh orang lain. Yang viral bukan kita, tapi orang lain. Terus kemudian ya barangkali kita ngapus nih, sudah kita hapus di ini karena nggak mau tapi yang punya orang yang sudah diposting orang itu sudah tersebar, sudah viral. Kita mau komplain, nggak ada bukti. Nggak bilang juga sama orang tua, sama ibu, sama siapa gitu. Nggak ada bukti. Dan apa ya, malangnya lagi misalnya filenya tuh hilang dari komputer kita, jadi nggak ada bukti sama sekali bahwa itu karya kita. Kita sudah capek-capek bikin suatu karya tapi akhirnya diklaim jadi milik orang lain dan kita nggak bisa membuktikannya. Ya udah, akhirnya down, akhirnya males, akhirnya nggak mau lagi. Itu satu sisi apa ya, satu sisi media internet yang kejam. Selain komentar-komentar tadi. Bahkan kan ada orang tuh kayak gini ya, dia sebenarnya bukan suka sama, misalnya ada cerpen, bukan suka sama cerpennya, tapi suka bacain komentar-komentarnya. Ya misalnya kayak adanya di YouTube ya, misalnya lagunya KKI kan, wah itu kan trending gitu. Orang tuh kadang-kadang penasaran itu, kadang-kadang bukan penasaran sama lagunya, tapi sama komentar-komentarnya dan pengen ngomentarin juga gitu. Nah itu salah satu sisi dunia internet yang kejam. Jadi itu satu hal lagi yang perlu adik-adik ingat, ketika misalnya kita bikin karya dan itu viral di internet, viral di dunia maya, viral di media sosial, memang ada positifnya, kita jadi terkenal, kita jadi ya macam-macam lah, diundang TV apa segala macam. Tapi banyak negatifnya juga. Nah, untuk menghadapi yang negatifnya itu sebaiknya adik-adik nggak sendirian. Kayak Ria Ricis itu terkenal, dia ada tim, nggak sendirian. Bukan dia ujuk-ujuk misalnya, wah kamera terus enggak. Dan dia juga prosesnya lama gitu. Dan kayak misalnya KKI juga, wah sekarang viral, banyak kontennya, banyak macam-macam. Dia juga nggak sendirian lagi, sekarang sudah ada tim. Seperti itu. Nah oke, mungkin ini sudah jam 10.58 kalau di komputer kakak. Itu baru sedikit sekali yang bisa kakak bagikan. Tapi mungkin adik-adik ada yang mau tanya, tanya silakan, atau apa ya, curhat masalahnya deh, masalahnya apa kira-kira, kan sudah nulis nih ya, sudah nulis kendalanya apa, barangkali kakak bisa bantu berdasarkan pengalaman kakak, nanti kakak bantu. Oke, itu saja dari kakak kembalikan kepada Kak Galuh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Koko atas arahan dan juga pengalamannya. Sudah sharing ke teman-teman kelas literasi anak Depok. Sekarang, ya boleh, silakan Kak. Sekarang kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, mumpung Kak Koko masih di sini, soalnya kalau nggak COVID juga, bertemu juga agak susah nih, karena beliau sudah pindah ke Bandung. Iya, tapi silakan itu kalau ya untuknya bisa ketemu di sini. Iya, makanya positifnya itu ya Kak. Ya, baik, silakan. Ada yang ingin bertanya, silakan langsung dinyalain aja audionya. Assalamualaikum, nama saya Kahlef. Mau nanya, saya baru mulai nulis. Terus saya harus mulai dari mana? Nulis dulu atau apa dulu? Terima kasih. Iya tuh Kak. Kak Koko punten. Udah, sip. Silakan Kak. Mau langsung dijawab? Tadi kayaknya apa sih, keluar terus baru masuk lagi. Boleh diulangi nggak? Iya, silakan diulang, Khalif. Khalif ya?
Iya, Kak Lev. Assalamualaikum Kak, nama saya Kak Waalaikumsalam. Lev. Ya, Kak Lev. Saya belum pernah nulis-nulis, baru mau mulai. Saya harus Iya. mulai dari mana? Kak Lev, nggak kelihatan nih videonya. Kak Lev usianya berapa? Oh, Kak Lev ya. Nih kelihatan. 10 tahun. 10 tahun. Tahun ini 11. Kelas berapa? 5. Kelas 5. Nah, kalau Kak Lev suka baca nggak? Suka Baca apa? baca komik, baca cerita-cerita. Nah, cara gampangnya gini. Kak Lev ambil satu buku cerita yang Kak Lev sukai, entah itu apa. Misalnya Harry Potter ya. Kalau Kak contoh ini Harry Potter aja. Kak Lev ketik ulang. Atau yang kalau paling singkat kan bisa sih buku cerita bergambar atau apalah gitu. Tapi bisa juga komik. Kalau kakak sekarang banyak meneliti komik-komiknya Bumi Langit, jadi beli Aquaman apa segala macem. Kita ambil contoh misalnya komik yang kalian suka, Aquaman. Udah, Kalev bisa menceritakan kayak ini ya, kayak anak saya tuh usianya baru mau 8 tahun. Nah, dia itu suka baca komik KKPK. Kakak ambil ya. Kenapa dikasihnya gawan? Gawan biasanya. Bisa semua bagus. Sebenarnya buku semua. Ya, jadi di belakang kakak ini sebenarnya buku semua, tapi biar fokus, jadi kakak tutup ya. Jadi gini, misalnya ini misalnya kayak anak saya kan namanya Alika, dia suka baca ini komik kayak gini. Mungkin adik-adik juga suka baca komik kayak gini. Nah, dia diketik ulang aja semua teksnya diketik ulang. Sudah ada sekitar 10 yang dia ketik ulang. Itu langkah pertama. Jadi punya tulisan kan, walaupun bukan tulisan kita. Tapi kemudian nanti setelah itu kalian ubah-ubah. Nama tokohnya diubah, ceritanya diubah dikit-dikit, semuanya diubah. Ketika semuanya sudah berubah, itu akan jadi cerita Kalev. Apa ini? Itu yang paling gampang. Baik, terima kasih Kak. Ya, oke. Sama-sama. Baik, Sama-sama. yang lainnya boleh? Ada yang mau bertanya lagi selain Kalev? Ayo silakan. Tak ada. Ada? Zaidan? Zaidan ini dipanggilnya juga Koko ya? Sama. Mau bertanya kah, Koko? Maaf Sama Kak ya, Galuh. Koko. Maaf Kak Galuh, tidak ada Kak Galuh. Oh, tidak ada. Baik. Kakak yang nanya loh, kalau nggak ada yang nanya, kakak yang nanya, boleh nggak? Ya, sudahlah. Boleh, Kak. Nah, sebenarnya kakak nanya ya, nanti silakan di ini. Sebenarnya kakak sudah dikirimin beberapa karya, tapi belum sempat baca semuanya. Kan gini, sebenarnya di satu sisi kakak takjub loh. Oh, di sini kan adik-adik umurnya tadi ada yang 10 tahun, berapa tahun, usia SD lah. SD kelas tinggi dan SMP. Tapi sudah nge-zoom gitu. Itu kalau menurut kakak sih amazing gitu, bisa kayak gini. Dan ini satu media yang bisa kita gunakan memang untuk belajar. Nah, cuma kakak pengen tahu, ini kan ada yang nulis, ada mungkin yang sudah punya karya, ikut pelatihan ini, motivasinya apa gitu, alasannya. Bolehlah di-sharing ke kita, siapapun, boleh pakai video, boleh suaranya aja. Kenapa mau menulis? Atau yang lebih ini lagi ya, kenapa pengen jadi penulis misalnya, kalau misalnya pengen cita-cita jadi penulis. Silakan, Yuk, mungkin ada yang mau jawab. Ada yang mau jawab? Ayo. Tapi sebelum itu kayaknya tadi Kak Naura ada pertanyaan ya? Naura. Boleh Kak Naura ditanyakan ulang, mumpung nunggu teman-teman yang lain menjawab? Ya, silakan Naura.
Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Menurut aku kalau nulis kadang-kadang sering naik turun, jadi tulisannya jarang banyak yang selesai. Iya. Cara jaga stabilitas mood biar tetap semangat nulis gimana ya, Kak? Iya. Terima kasih. Ya. Langsung dijawab aja ya. Ini sebenarnya mood itu apa ya? Mungkin adik-adik juga mungkin bisa cari, bisa searching tentang gelombang otak. Gelombang otak itu ada gelombang alfa, ada gelombang beta, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya mood itu sih karena gelombang otak kita sih, dan situasi dan kondisi juga. Jadi, tapi kakak lupa detailnya apa, tapi ada terkait dengan gelombang otak. Nah, jadi kita memang pertama menulis itu harus memang bikin nyaman diri kita dulu. Mungkin nggak mood itu gara-gara misalnya wah pengen nulis nih, tapi misalnya ibu nyuruh bantu masak, nyuruh ini, nyuruh itu, jadinya kan keganggu. Akhirnya jadi nggak mood. Karena memang diri kita nggak nyaman. Itu yang kedua. Jadi kita harus bikin nyaman dulu. Nah mungkin adik-adik bisa Naura juga bisa cari waktu yang selama ini, waktu nyaman, paling enak itu untuk nulis itu kapan. Itu bisa dicari. Walaupun nanti kalau penulis pro sih dia nggak peduli lagi mood lagi nggak mood harus nulis pokoknya. Misalnya kakak nih ya, kakak dia kerja, kakak kerja kayak kemarin minggu lalu kan ada ini apa? Jadi kakak diminta untuk meriset, meneliti gitu peluang kerja dengan lembaga bahasa Inggris tertentu. Kira-kira misalnya kalau misalnya jadi ada kursus bahasa Inggris online, dia mau kerjasama dengan perusahaan kakak. Kira-kira kan kalau perusahaan kakak kan kebanyakan menerbitkan Al-Quran, nyambung nggak sih? Misalnya perusahaan yang biasanya dikenal sebagai memasarkan dan mencetak Al-Quran kerjasama dengan lembaga bahasa Inggris. Itu dimintanya jam 11, jam 5 harus sudah ada. Ya itu nggak peduli mood apa nggak mood kan harus jadi sore-sorenya harus nulis dan itu dalam bentuk tulisan. Jadi kakak harus bikin semacam tulisan analisis kayak esai kayak gitu, dan sore-sorenya harus dikirim ke atasan kakak. Nah itu kalau kakak ya udah karena waktu itu memang di kantor minggu kemarin kan, kalau kakak sekarang kan WFH work from home tapi sesekali ke kantor. Nah, karena waktu itu di kantor, ya udah akhirnya kakak bikin kopi, nyalain AC, terus ya posisi duduk juga yang nyaman. Jadi bikin nyaman diri kita dulu. Dan memang di kantor kan sepi ya, nggak banyak orang. Ya udah cari-cari data yang dibutuhkan. Dan kakak awali dengan bikin kerangka. Jadi Naura kadang-kadang nggak mood atau bingung, teman-teman adik-adik juga misalnya kadang-kadang ya, ini mau dilanjutin bikin apa ya, itu mungkin karena nggak ada kerangkanya. Jadi adik-adik coba bikin kerangka dulu. Jadi misalnya bikin cerpen ya, kerangka itu sebenarnya sederhana bisa kayak gini aja. Jadi misalnya kayak tadi yang tokoh yang tadi ya Isna menangis di ruang tamu. Isna teringat temannya pergi. Temannya pergi tanpa mengucapkan salam perpisahan. Temannya tidak mengabari. Jadi ada itu poin-poin. Jadi poin-poin dibikin terus sampai selesai. Sampai endingnya misalnya teman Isna mengirimi Isna surat. Isna sangat bahagia sekali, ternyata ada surat terakhir dan bingkisan kenang-kenangan untuk Isna. Nah itu ditulis sampai selesai. Kita kadang-kadang salah satu yang bikin gak mood, bikin malas itu karena kita nggak tahu tulisan kita, cerita kita nih mau dibawa kemana, arahnya kemana. Itu kerangka sangat penting. Adik-adik kalau mau bikin misalnya ya, bikin mungkin di sini sebagian pernah atau suka baca webtoon ya. Webtoon itu kan komik ya. Komik itu misalnya dia tayangnya setiap hari Senin. Nah itu biasanya penulis sudah bikin ceritanya sampai tamat. Nanti tinggal digambar.
bisa digambar oleh dirinya sendiri, bisa digambar oleh komikus. Itu bahaya sekali kalau misalnya adik-adik sudah tayang di webtoon, sudah dijadwal tiap hari Senin, tapi ceritanya belum selesai. Nanti akan stres terus, karena kan apalagi misalnya ceritanya sudah disukai dan pembaca nagih-nagih mana nih gitu. Jadi sebaiknya ada kerangkanya dan itu sudah tahu sini si mau dikasih mau apa endingnya, nanti akhir ceritanya kayak apa tuh sudah tahu. Nah, kalau nanti ketika perjalanannya ada perubahan, bahkan endingnya misalnya tokohnya nih kayaknya lebih bagus kalau misalnya nih ya tokohnya meninggal dunia, nggak masalah berubah, tapi yang penting adik-adik sudah ada ending ceritanya. Jadi itu aja sih. Coba bikin nyaman diri sendiri dulu untuk menulis. Kalau ada masalah, ya panas atau apalah gitu. Kadang-kadang kita kan dipengaruhi fisik ya. Misalnya ruangannya panas, ruangannya nggak nyaman, ruangannya sempit, ruangannya berisik. Itu dibikin nyaman dulu kitanya. Yang kedua, bikin kerangka. Misalnya kakak kemarin kan bikin analisis. Akhirnya kakak bikin cari dulu fakta, kan bahasa Inggris, apa sih kaitan bisnis bahasa Inggris dengan bisnis Al-Quran. Akhirnya kakak bikin dulu, bikin kerangka. Bikin kerangkanya kayak gini. Kakak cari asal-muasal kenapa sih bahasa Inggris itu mendunia, artinya jadi bahasa internasional, kenapa? Oh, karena sejarah. Oh, karena Inggris banyak menjajah berbagai negara. Terus kemudian kakak cari juga hukum mempelajari ilmu tertentu itu dalam Islam gimana? Oh, dapat nih hukumnya apa. Terus kemudian kakak cari juga perkembangan Islam di dunia gimana. Oh, ternyata di Eropa dan Amerika perkembangan Islamnya tuh sangat pesat, banyak mu'alaf gitu. Oh, ternyata nanti si mu'alaf itu butuh konten dakwah untuk mereka. Dan salah satu negara Islam terbesar itu adalah Indonesia. Jadi kita harus berdakwah pakai bahasa Inggris. Jadi penting dong punya kemampuan bahasa Inggris. Jadi akhir analisanya kayak gitu. Jadi bahwa kalau kita ingin meluaskan dakwah kita harus menguasai bahasa Inggris karena perkembangan Islam di Amerika dan Eropa itu sangat pesat. Jadi kalau kita bahasa Inggris, dakwah kita bukan sekedar semata hanya untuk kalangan orang Indonesia aja, tapi juga bisa untuk orang luar. Dan kita pun bisa kan menyimak, nyerap konten-konten dakwah yang berbahasa Inggris juga. Relevansinya jadi di situ. Nah, tapi kakak bikin poin-poinnya, dicari data-datanya, baru nulis. Nah, alhamdulillah itu jam 4 udah selesai. Itu tulisan sekitar 5 halaman, kertasnya A4, 1,5 spasi, ya udah kakak kirim. Kayak gitu. Nah, jadi memang apalagi sekarang ya, ke pekerjaan kakak memang bisa work from home, tapi ya itu harus nggak peduli moodnya apa. Pokoknya dikerjain. Nah, tinggal kita aja gimana caranya kita mengondisikan diri kita itu untuk bisa mood. Kayak gitu. Oke, mungkin jawabannya bisa membantu. Mudah-mudahan. Gimana? Ya. Gimana Kak Naura? Sudah cukup menjawab? Terima kasih. Sebentar dulu Kak Naura. Mau tanya dong Kak Galuh. Tadi sesuai dengan pertanyaannya Kak Koko, kalau misalnya Kak Naura itu tujuannya pengen nulis, kenapa nih? Ya, kenapa? Enggak apa-apa loh, jujur aja loh kalau misalnya jadi ya sereceh apapun tujuan kita, nggak apa-apa, karena kita belajar jujur dulu. Kalau kita nggak jujur, kita akan nggak tahu gitu, nggak berusaha memenuhinya. Coba kalau Naura kelas berapa sih? Kelas 7. Kelas 7. Ya. Nah, ya itu alasan Naura apa? Apa ya? Pengen nulis sih karena awalnya ngelihat ayah kan wartawan, sering nulis. Oh gitu, kayak iya. Ngikut nulis, terus lama-lama jadi sering bikin cerita, cerpen. Terus sebenarnya tuh pengen nulis tuh pengen bisa
ceritanya tuh ngena gitu loh ke penulis. Kalau penyanyi aja lagunya bisa bikin orang nangis, aku Iya. pengen buku aku juga bisa bikin orang nangis. Gitu. Iya. Ditimpuk pakai bukunya terus dia nangis. Pembacanya ditimpuk. Wah, luar biasa ya alasannya ya. Iya. Berarti Kak Nora boleh tahu nggak? dari orang tua. Apa sebentar Mas Koko? Ya. Mulai menulis dari kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 SD. Tulisan pertama masih inget nggak? Itu Masih puisi, cerpen, curhatan, atau apa? curhatan nggak jelas gitu sih dulu. Kayak Curhatan nggak jelas. gitu, ditulis. Ada yang udah pernah dipublikasikan? Udah ada. Yang mana? Cerpen? Oh iya, cerpen. Itu kelas berapa publikasinya? Pas kelas 5. Oh gitu. Di mana tuh? Itu sempat ikut latihan kepenulisan, sempat udah dicetak. Wow, keren. Berarti buku bareng-bareng ya? Keroyokan ya? Ya. Oke. Mungkin Kak Koko ada pertanyaan lagi ke Naura? Ya, berarti ini ya apa? Ada ayah. Kalau ayahnya wartawan di mana? Koran Sindo. Oh, Koran Sindo. Kan berarti kan ada pengalaman. Kayaknya kan biasalah kalau orang nulis kan wah kelihatan asik, jadi pengen nulis juga. Nah, kalau jangka panjangnya Naura pengen, ya itu kan berarti pengen bukunya diterbitkan kayak gitu ya? Iya. Sudah pernah. Nah, kalau sekarang yang sudah dikerjakan untuk mencapai tujuan itu apa? Nora lagi nulis, entah itu lagi nulis novel atau cerpen. Sekarang nulisnya apa? Lagi nulis cerita novel sih, jadi pengen bikin cerita misteri-misteri gitu. Oh gitu, cerita misteri. Misterinya kayak apa? Ada benchmark itu apa ya? Acuan, kira-kira kayak buku apa gitu? Mungkin yang pernah dibaca? Malah kayak detektif Conan gitu. Oh, kayak detektif Conan. Ya. Kalau iya. Ya berarti harus banyak cerita misteri kayak gitu. Iya. Ada masukan nggak Kak Koko? Ya gini ya, gini masukan juga dari kakak. Kalau kita ingin menulis gini ya, kita itu sebagai penulis sangat dipengaruhi apa yang kita baca. Jadi kalau kakak mengondisikan, ya kan kakak kan gini. Kalau kakak tuh kan kondisinya harus entah itu mood nggak mood, pokoknya harus nulis, harus selesai, ada tenggat waktunya, selesai gitu. Jadi kalau kakak, terutama pekerjaan kantor sih, untuk bisa menulis, jadi gini, kita sangat dipengaruhi oleh bacaan kita. Jadi, cobalah baca tulisan atau buku seperti yang akan kita tulis. Misalnya kayak Naura nih, mau bikin misteri. Cobalah banyak baca cerita misteri. Kalau bikinnya, ya kalau komik boleh. Atau kalau misalnya novel, ya udah novel misteri gitu. Kalau dulu sih, kalau kakak waktu SMA, waktu kecil tuh banyak cerita yang kakak suka itu, cerita misteri itu Ghostbump. Mungkin pernah baca kali ya, Ghostbump, seri Ghostbump, ya dia cerita hantu-hantuan gitu, walaupun apa ya, kadang-kadang gak masuk akal gitu. Tapi dia itu bagusnya bisa bikin apa ya, nggak ketebak gitu endingnya. Misalnya ada dia nyeritain tentang seorang anak yang menduga bahwa teman-temannya itu dia berteman sama hantu gitu. Ternyata sebenarnya hantunya itu dia sendiri.
dia sendiri, dia tuh sebenarnya sudah mati, tapi kemudian kenapa gitu? Jadi sebenarnya hantunya tuh dia. Nah itu kan jadi nggak ketebak. Oh itu yang apa yang bisa jadi inspirasi. Atau misalnya ada lagi ceritanya dia suka kesel sama banyak teman-temannya gitu dan menganggap hanya ada satu orang teman terbaik. Ada teman terbaik. Teman-teman yang lain tuh aneh, cuma ada satu teman ini yang baik gitu. Ternyata yang aneh itu sebenarnya dia, karena teman yang terbaik ini adalah teman hayalan, nggak ada. Jadi sebenarnya yang aneh itu dia. Nah itu yang kayak gitu-gitu yang apa? Yang bisa jadi referensi kita. Jadi kalau misalnya kita mau nulis tentang sesuatu, bacalah yang sama. Karena itu akan ya walaupun nanti agak mirip-mirip, ya nggak apa-apa sebagai awal, namanya kita juga belajar mirip-mirip atau sama persis nggak apa-apa. Jadi gini ya, buat belajar sama persis dengan apa yang kita baca itu nggak apa-apa buat awal. Tapi kemudian selanjutnya diubah, banyak perubahan sampai akhirnya itu jadi cerita kita sendiri. Karena pada akhirnya apapun cerita orang itu kadang ada yang namanya tuh premis. Premis itu apa ya? Kayak kalau di film, di sinetron itu ada premis. Premis itu sebenarnya intisari cerita, sebenarnya sama. Misalnya kalau kayak di Harry Potter, misalnya premisnya adalah anak yatim piatu yang mendapatkan kemampuan sihir dan melawan musuh paling jahat. Itu premis utamanya kayak gitu. Dan itu tuh sebenarnya akan dipakai di banyak itu. Berapa banyak sih misalnya cerita yang intinya itu adalah seorang anak yang melawan penjahat besar. Udah. Tapi kan nanti modelnya kan macam-macam. Seperti itu. Jadi adik-adik semua silakan baca, banyak baca yang sama dengan proyeknya sekarang yang lagi dikerjakan. Karena itu akan sangat membantu. Jadi misalnya kalau kakak sekarang lagi diminta untuk bikin cerita komik, ya udah kakak baca banyak komik. Mau bikin laporan, ya udah baca laporan orang dulu. Pengen disuruh baca resensi buku, ya udah kakak searching aja, coba googling resensi buku yang memenangkan lomba. Itu saran dari kakak. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin yang lain? Oke. Yang lainnya boleh? Ada pertanyaan. Dari mana? Stalker. Oke, Koko ya? Iya, itu saya. Boleh Koko, silakan. Ntar dulu ya, maaf ya. Ya, silakan. Ya. Jadi boleh nggak kita tuh mengambil tokoh ceritanya tuh dari tokoh sejarah untuk buat cerita fiksi? Cerita sejarah ya. Oke. Cerita sejarah boleh. Tapi jangan yang berperan sebagai gini ya. Jadi si tokoh sejarahnya tuh jadi latar. Kalau siap dengan kontroversi sih nggak apa-apa. Misalnya dulu ada namanya Langit Kresna Hadi, dia tuh nulis tentang Gajah Mada. Kan Gajah Mada itu kan tokoh apa ya? Memang tokoh benar-benar dalam sejarah gitu. Tapi kemudian dia menuliskan segala macamnya, akhirnya banyak pro kontra dari orang gitu. Itu kalau siap nggak apa-apa. Atau yang paling besar resikonya tuh kalau kita ngambil tokoh-tokoh sejarah Islam. Kita ngambil tokoh sejarah Islam, tapi referensi rujukannya nggak kuat. Itu pasti akan banyak sekali masukan, perdebatan, terutama dari orang-orang yang sudah ahli. Misalnya ada satu contoh namanya Tasaro. Tasaro itu dia menuliskan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad di novel. Nah,
agak bermasalah ketika dia misalnya tokoh Aisyah. Jadi Nabi Muhammadnya itu memang jadi apa? Bukan Nabi Muhammad yang bertutur sih. Nabi Muhammadnya jadi orang yang jadi sudut pandangnya kan orang ketiga. Tapi tetap ada tokoh Aisyah. Nah, tokoh Aisyah itu digambarkan, dituliskan bagaimana Aisyah berpikir, bagaimana itu jadi kontroversi. Kalau kita menuliskan tokoh sejarah, sangat besar potensinya itu untuk jadi kontroversi. Yang amannya coba jadi tokoh penyerta. Misalnya kayak gini ya. Kita nulis sejarah tentang Ibu Kartini. Ada beberapa film, ada film itu judulnya tuh Surat untuk Kartini. Jadi itu surat, jadi memang menceritakan Kartini, tapi dari sudut pandang seorang tukang pos, tukang surat, yang sering nganterin surat ke Kartini, yang sering terima, ya pokoknya dia sering, ini kan, kalau kan Kartini itu kan, Ibu Kartini kan dikenal sebagai sering surat-suratan ya sama sahabat-sahabatnya. Surat-surat itulah yang kemudian dibukukan, jadi buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, si tukang pos yang suka nganterin surat itu yang kemudian jadi penutur. Itu cukup aman. Karena dia bukan tokoh utama, bukan tokoh sentral. Jadi kalau misalnya adik-adik mau mengambil tokoh sejarah, ambillah tokoh utamanya itu tokoh yang kira-kira ada. Walaupun walaupun itu fiksi gitu. Misalnya kayak Gajah Mada, cobalah pengawalnya, siapanya, walaupun nanti menceritakan Gajah Mada gitu. Itu jauh lebih aman daripada ngambil tokoh Gajah Madanya. Dan untuk mengambil sejarah-sejarah yang besar, itu semakin dikenal sejarahnya, akan semakin banyak perdebatannya. Dan apalagi kalau misalnya sejarah Islam, itu rujukannya harus benar-benar kuat. Karena nanti akan ada masukan, ada ini dari berbagai orang yang memang tahu sejarah. Kayak gitu. Gak masalah. Gak masalah asal yaitu. Pertama, rujukannya kuat. Jadi buku-buku yang memang dipelajari itu banyak dan memang itu dari sumber yang terpercaya. Dan kedua, itu siap dengan kontroversi yang ketika kita mempublikasikannya. Kalau tidak siap, lebih aman kita mengambil tokoh penyerta yang kira-kira menyertai si tokoh sejarah itu. Maksudnya kayak sudut pandang 3 ya yang jadi. Iya, sudut pandang ceritaannya. Kamu ada kira-kira mengambil, misal bisa contoh nggak tokoh sejarahnya kira-kira siapa? Kayak siapa gitu, kayak Winston Churchill atau itu sebenarnya kalau tokoh-tokoh kayak gitu cenderung aman sih. Cuma tetap referensinya harus kuat, rujukan kuat. Kalau nggak salah itu tuh, kalau misalnya pernah nonton film Night in Museum. Night in Museum kan itu kan cerita tentang si satpam itu terjebak di museum. Nah, terus kemudian pada malam hari itu si penghuni museumnya kan hidup. Ya itu banyak patung-patung lilin, itu kan tokoh-tokoh terkenal kan di Amerika kan. Nah, gak masalah itu, tapi itu juga kuat gitu karena ada memang benar-benar latar sejarah, ada latar sejarah yang digunakan. Terus kemudian si tokoh-tokohnya itu berinteraksi, gak masalah. Dan itu patung gitu, cuma patung, tapi patung orang bersejarah. Karena patung orang bersejarah, sejarahnya juga ngikut. Kayak gitu. Oh. Iya. Gimana kok? Baik. Jadi saya nggak usah. Jadi kalau kayak gitu, kalau mau buat cerita dengan mengambil tokoh sejarah itu harus referensinya harus kuat ya? Iya. Betul. Banyak baca, banyak tanya sama ahli sejarah, banyak diskusi. Kak, aku mau nanya dong, Kak. Siapa nih? Bintang, Kak, Bintang. Oke, Ya, Bintang silakan. Kan gini, Kak, misalnya kita itu buat cerita, terus udah kita publikasikan, terus orang-orang yang baca tuh kayak bilang
cerita kita itu mirip cerita orang lain itu gimana Kak? Padahal tuh sebenarnya tuh enggak gitu. Iya. Bintang, usianya berapa sih Bintang? 12 Kelas Kak. berapa? Kelas berapa? Sekarang udah kelas 8. Oh, kelas 8. Gini Bintang, gini kan, sebenarnya gini, satu hal yang harus kita yakini, tidak ada sesuatu yang baru di dunia ini. Itu ya, tidak ada sesuatu yang baru. Yang ada itu memperbarui. Karena itu kalau ini mirip sama ini, ya wajar sih, karena kita juga sudah generasi keberapa penulis gitu. Kan sebelumnya sudah banyak penulis yang menuliskan tentang itu, nggak masalah. Tapi kalau memang benar kita nggak ngejiplak, nggak ini, ya udah biar aja. Oh ya mirip, ya kalau misalnya memang Bintang mau mengakui nggak apa-apa. Saya terinspirasi dari karya ini, ya udah, dan dia bilang mirip. Itu kan sama kayak si KKI kemarin kan. Tapi kalau kayak KKI kan yang Aku Bukan Boneka kan dia refnya memang benar-benar mirip gitu. Ya Kak. Walaupun KKI bilang aku nggak ini, bisa jadi dia pernah dengar lagu itu. Dan ketika dia menciptakan lagu, keluarlah ref lagu itu yang Aku Bukan Boneka kayak gitu. Walaupun dia bilang nggak niru, memang benar nggak niru, tapi kan dia mungkin pernah dengar terus kemudian terinspirasi. Ya udah nggak apa-apa sih. Toh udah muncul di YouTube lagi, kayaknya udah selesai masalahnya tuh. Oke, makasih ya Kak. Jadi gini ya, adik-adik juga sebagai penulis yang lainnya, sejahat apapun komentar orang, berusaha diterima aja. Kalau kita menyangkal tuh capek gitu, nanti jadi perdebatan apa segala macam. Sekejam apapun, makanya kita perlu teman, perlu pendamping, perlu itu yang buat jadi teman curhat kita juga gitu, yang menguatkan kita. Makanya jangan sendirian. Makanya penting juga untuk ikut komunitas kayak gini, kelas kayak gini. Jadi kalau kita diserang, ada yang mendukung gitu. Jadi penting bagi adik-adik untuk punya teman untuk nanti jadi yang menguatkan, jadi teman berbagi, teman curhat. Jadi apapun komentar orang, terima dulu aja. Terus kemudian kita pilih-pilih mana komentar yang bagus untuk membangun karya kita, mana komentar yang udah biarin aja dia mau komentar gitu. Karena ada orang-orang yang berkarya dengan komentar. Lihat aja di Facebook ya. Bukan di Facebook. Di YouTube, itu kalau yang misalnya komentarnya dia di like 1000, itu bangganya minta ampun. Ya Allah, komentar gue gitu ini oleh 1000 orang. Itu jadi prestasi bagi dia. Makanya dia kemudian bikin komentar-komentar yang gimana gitu. Karena itu pencapaian dia kalau di like banyak orang, atau bahkan kemudian misalnya dia tujuannya sampai dikomentarin juga oleh si misalnya dia ngerusuh kan, berkomentar pedas di komentar di kontennya Ria Ricis. Karena mungkin tujuannya pengen dikomentari oleh si Ria Ricis gitu. Tapi kalau kita sebagai pembuat konten, yaitu diterima, disimak aja, diterima mana yang bagus, yaudah kita ambil, mana yang enggak dibiarin aja. Karena kita nggak bisa mengontrol komentar orang. Makanya kalau misalnya memang nggak siap, ya udah kolom komentarnya kan dimatikan. Iya. Kayak gitu. Ya gitu ya, Bintang. Gimana? Sudah cukup menjawab ya? Ya Kak. Pokoknya tetap menulis. Biarin aja orang lain komentarin apa. Yang penting selama Bintang menulis hasil karya Bintang sendiri, nggak apa-apa. Lanjut aja terus. Gitu ya? Ya. Oke, tadi ada pertanyaan dari Mariam. Mariam masih ada nggak? Masih ada ya, Mariam? Halo? Halo. Oh, iya, silakan. Kak, gimana cara bikin kayak cerita yang heartwarming gitu? Heartwarming, Kak. Apa sih? Coba di deskripsikan lebih detail heartwarming itu kayak apa? Atau misalnya ada contohnya apa gitu? Kayak mengharukan, tapi kayak seneng juga sama ending ceritanya gitu loh.
Ada contoh nggak? Contohnya apa? Yang pernah dibaca apa contohnya? Contoh ya, nah. Saya kayak ceritain ulang gitu. Cerita apa? Mulan. Mulan kartun? Bukan. Kayak aku tahu dari webtoon itu. Jadi kayak ceritanya itu ada Nggak seorang apa-apa kok, sebutin judul aja. Coba judulnya apa gitu. Your Letter. Kayaknya kakak belum pernah ini. Ayo udah. Ceritanya tentang apa, Mariam? Tentang apa coba? Mariam ceritain. Ya, tentang seorang anak yang pengen balas budi gitu ya, atau apa ya gitu sih. Ya. Jadi kayak tentang anak yang pengen punya teman gitu. Ada filmnya ya? Ada film. Ada. Maksudnya mungkin cerita mengharukan gitu? Ini kayak mengharukan gitu lah. Iya. Yang mengharukan. Oh itu, kata Kak Gozi, heartwarming itu salah satunya seperti cerita hafalan salat Delisa. Oh gitu. Ya, oke. Gimana Kak? Ya, oke. Ini sebenarnya kan itu ya boleh dibilang gini ya, karya yang menggugah emosi kayak gitu lah kira-kira. Jadi kan tapi emosi itu gini ya, adik-adik perlu bisa searching nanti apa yang dimaksud dengan emosi. Jadi emosi itu kan sebenarnya respon dari dalam diri kita tentang sesuatu. Nah, emosi itu bukan sekedar sedih. Jadi kalau nggak salah ada 7 atau 9 jenis emosi. Jadi kayak sedih, takut, gembira, jijik, itu jenis-jenis emosi. Nah, bagaimana kita artinya kan menyulut emosi pembaca sampai kemudian misalnya pembacanya nangis, pembacanya ketawa gitu. Nah, adik-adik perlu menulis secara detail, deskriptif. Jadi tadi misalnya nangisnya tuh bukan sekedar nangis, tapi diceritain nangisnya kayak apa. Nah, biasanya cerita-cerita yang menyulut, yang misalnya bikin kita nangis itu adalah ketika misalnya kita posisinya tuh sama kayak tokoh. Misalnya kayak gini, tokohnya tuh seorang anak. Anaknya itu diceritakan dia kehilangan ibu. Nah, si tokoh itu sama dengan kita gitu. Sehingga kita tuh kayak seolah-olah sama dengan tokohnya, melebur dengan tokoh. Dan ketika tokoh itu kehilangan ibunya, sebenarnya sadar atau nggak sadar itu kita membayangkan ibu kita meninggal gitu. Dan apa yang dialami tokoh itu kalau terjadi kayak kita tuh kayak si tokoh ini, akhirnya kita larut dan akhirnya kita terpancing emosinya, akhirnya ikutan nangis kayak gitu. Nah, sebenarnya itu pertama kita harus menuliskan secara detail. Secara detail itu artinya membuat pembaca bisa membayangkan adegan si tokoh itu. Terus kemudian dan kita juga mengajak si pembaca paham masalah si tokoh itu sehingga dia misalnya nangis, nggak dia apa gitu. Jadi kan sebab akibatnya juga harus kuat. Misalnya dia nangis karena ibunya meninggal. Ibunya meninggal tuh karena apa sih? Karena misalnya kecelakaan. Kecelakaan itu gara-gara nganterin bekal makanan anaknya yang tertinggal. Sebelum pergi,
si anaknya itu sempat marah gitu sama ibunya, sempat marah, sempat berdebat apa segala macam, bahkan sempat bilang berkata kasar kayak gitulah. Dan sebenarnya si anak itu pergi sambil membawa perasaan bersalah, sehingga bekalnya tertinggal. Ibunya itu menyusul untuk mengantarkan bekal, tapi kemudian di jalan meninggal. Akhirnya si anaknya menangis. Nah, bisa jadi kalau kita mengalami masalah dengan yang sama dengan si anak, si tokoh itu, kita juga bakalan nangis. Misalnya kita punya lagi masalah dengan ibu, dan gimana ya kira-kira masalah dengan ibu kita belum selesai, tiba-tiba ibu meninggal gitu, akhirnya nangis. Nah, itu karena ya itu tadi, pertama masalah kita pernah berada di posisi si tokoh dan bisa merasakannya, akhirnya kemudian kita hanyut, terbawa emosi. Yang kedua, karena si penulis menceritakan secara detail, sehingga kita bisa seolah-olah bisa melihat, merasakan. Nah, untuk bisa ikut melihat, merasakan, tulisannya itu harus detail. Bolehlah sih, buku Terelie bisa sih jadi rujukan. Atau buku-buku yang lain bisa jadi rujukan. Tapi kuncinya itu, menuliskan secara detail, sebab akibatnya masuk akal, dan tokohnya adalah tokoh yang sesuai dengan segmen pembaca kita. Misalnya kan pembaca kita remaja, ya udah remaja usia berapa itu diceritakan secara detail. Kayak gitu kira-kira. Apakah bisa cukup ini? Gimana, Mariam? Ya, kok udah nggak? Oke. Terima kasih ya. Ini pertanyaan banyak banget, Kak Koko sebenarnya. Tapi waktu kita udah mau zuhur sebentar lagi, dan pastinya teman-teman semua sudah ada aktivitas lain lagi ya. Jadi sepertinya kita cukupkan sampai di sini. Kalau memang ada pertanyaan, boleh nanti diajukan di grup WhatsApp masing-masing ya. Kan sudah masuk ya. Nanti kalau memang ada pertanyaan untuk Kak Koko secara pribadi, akan disampaikan ke Kak Koko nanti. Gitu ya teman-teman ya. Baik. Kak Koko terima kasih hari ini sudah meluangkan waktunya untuk sharing sama adik-adik di sini. Insya Allah masukannya sangat bermanfaat banget ya, dan ringan dicerna, dan juga aplikatif banget. Teknik-tekniknya juga dari tadi diinformasikannya juga cukup jelas. Baik, sebelum ditutup, Kakak mau kenalkan dulu nih ke teman-teman. Kak, mungkin Kak Koko ada kata-kata penutup yang ingin disampaikan, Kak? Ya, seperti yang tadi sudah pernah Kakak ini, mumpung kalian gini ya, adik-adik semua hidup di era yang boleh dibilang serba mudah gitu. Kan kalau sekarang misalnya mau makan apa tinggal GoFood, mau gampang lah gitu, serba instan gitu. Nah, cuma hal-hal yang serba instan itu jangan bikin kita ingin cepat-cepat menikmati hasil aja. Semuanya itu tetap ada proses. Kayak, ya mungkin siapa yang sekarang kelihatan sukses, kayak Ria Ricis, Atta Halilintar, merekanya itu sudah lama mulai gitu. Sudah cukup lama mulai, tapi terkenalnya sih baru sekarang-sekarang. Dan di balik kesuksesan itu, pasti ada hal-hal yang nggak enak juga gitu. Cuma kan jarang diungkap. Misalnya, kayak KKI, wah sekarang terkenal gitu. Tapi hujat-hujatan atau apa yang julid-julid itu luar biasa juga gitu. Jadi selalu ada hal yang positif dan negatif, dan itu ya adik-adik harus siap dengan itu. Jadi karena sekarang mungkin nanti masih pembelajaran jarak jauh, adik-adik juga punya banyak waktu luang, silakan aja dimanfaatkan sebaik-baiknya. Manfaatkan kemudahan akses internet, kemudahan untuk misalnya dapat bahan bacaan, untuk ngetik di komputer, untuk membuat sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Sehingga kita, ya tujuan akhirnya gini sih, kita bikin sesuatu yang bermanfaat, mudah-mudahan orang yang
menikmati karya kita itu jadi terdorong untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat juga, sehingga kita kecipratan amal solehnya gitu. Sehingga itu menjadi amal jariah yang akan terus-menerus mengalir walaupun kita sudah wafat gitu. Itu ya. Jadi kalau adik-adik sekarang pengen jadi terkenal, boleh. Pengen nanti dapat honor banyak, boleh. Pengen punya banyak buku, boleh. Itu tujuan-tujuan awal boleh. Tapi itu tujuan, adik-adik harus punya tujuan akhir yang lebih dari itu semua gitu. Tujuannya itu, jadi mudah-mudahan karya-karya kita itu sebagai salah satu penyumbang amal kita yang kelak meloloskan kita di akhirat kelak kayak gitu. Itu aja sih dari kakak. Karena tidak banyak teman-teman sebaya kalian yang kayak kalian yang bisa akses internet, bisa ngetik di komputer. Ada juga yang mungkin sekarang lagi sakit, tinggal di tempat terpencil yang sinyal buat sekedar WhatsApp-an aja, buat ngetik aja susah kayak gitu. Itu aja sih pesan dari kakak. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan. Oke, itu aja Kak Galuh. Ya, terima kasih Kak Koko. Sebelum ditutup, teman-teman, Kak Galuh mau memperkenalkan dulu nih ke teman-teman. Fasilitator nanti yang akan mendampingi teman-teman selama kelas ini berlangsung. Jadi kita akan memulai kelas ini kurang lebih 3 bulan teman-teman, terhitung dari bulan sekarang ya, Juli, Agustus sampai dengan September. Nanti setelah itu baru selesai programnya, kita akan coba untuk membukukan hasil karya teman-teman. Gitu ya. Baik, untuk kelas dasar, Kak Galuh mau panggil Kak Igit dulu. Kak Igit, sudah masukkah Kak Igit? Assalamualaikum Kak Igit. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Nah ini Kak Igit. Kak Igit ini dia adalah ketua dari Forum Lingkar Pina Depok. Dan mungkin kalau teman-teman yang sudah 2 angkatan kemarin pernah ikut kelas literasi anak Depok sudah kenal Kak Igit ya pastinya, karena beliau 2 tahun kemarin sudah mengisi untuk kelas dasar ya, dan alhamdulillah untuk tahun ini Kak Igit juga masih akan pegang untuk kelas dasar ya Kak Igit ya. Ya, silakan Kak Igit, ada yang mau disampaikan mungkin ke teman-teman di kelas dasar? Pokoknya buat teman-teman yang di kelas dasar, jangan menyerah untuk rajin membaca, mencoba untuk menulis, jangan malu dengan karyanya. Sejelek apapun itu sesuatu yang sangat luar biasa, karena bisa jadi di luar sana orang-orang masih malu, tapi teman-teman sudah hebat, sudah bisa untuk memulai, dan nanti kita belajar bersama-sama. Oke. Kak Igit, ada bocoran nggak sih keseruan apa yang akan dialami sama teman-teman di kelas dasar? Ada bocoran apa gitu mungkin selama 3 bulan ke depan? Mau ngapain aja sih Kak? Di kelas dasar nanti kemungkinan kita akan main game, kita akan main kata-kataan, bukan ngata-ngatain ya, kita akan bermain dengan kata. Terus kita juga coba akan bermain ekspresi wajah, bagaimana sedih dan yang lainnya. Tapi kita ungkapkan dalam tulisan. Pokoknya tunggu aja tanggal mainnya, nanti seru banget insya Allah. Kak, dengar-dengar kita mau ada materi puisi juga ya untuk di kelas dasar. Ada. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan belajar buat puisi, tapi pasti yang seru kan Kak? Gimana Kak? Kalau sekaligus nanti mungkin coba kita akan belajar membacanya sambil divideokan nanti. Keren banget. Oke, terima kasih ya Kak Igit. Kalau yang mungkin kalau yang bagus dan isinya bisa lah di-upload di YouTube-nya Kak Galuh gitu Kak. Boleh, nanti di Cahaya Loka boleh. Di tag ke FLP ya. FLP Depok ada YouTube-nya nggak Kak? Oh belum ya, nanti Kak Igit akan buat. Baik, terima kasih Kak Igit. Nanti teman-teman kelas dasar akan ketemu lagi sama Kak Igit, insya Allah 2 minggu lagi ya Kak. Nanti akan di-share informasi untuk waktu dan ininya ya, waktu dan link Zoom-nya. Baik, sekarang kita mau ketemu sama Kak Gozi. Assalamualaikum Kak Gozi. Masih bergabung Kak Gozi? Waalaikumsalam. Nah, ini dia Kak Gozi.
Oke. Mana ya? Coba Kak, nongol Kak. Belum ngeliat nih wajahnya. Wah. Sudah ya? Kelihatan gak sih? Oh ya udah, alhamdulillah. Baru bangun Kak? Enggak. Oh enggak, dari tadi ini ya. Standby ya di situ ya. Oke. Baik, Iya. teman-teman, kalau untuk Kak Gozi ini, insya Allah beliau juga kan selain dari anggota Forum Lingkar Pena Depok juga, beliau juga sempat jadi penulis skenario FTV juga. Nanti kalau yang mau tanya-tanya tentang skenario boleh. Dan banyak deh pengalaman menulis beliau ya. Nanti Kak Gozi akan ngisi di kelas lanjutan fiksi ya Kak? Ya, betul. Ya, sekali. bersama barengan sama aku juga, sama Kak Galuh juga Ya. ntar barengan sama-sama. Gimana Kak, ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman kelas lanjutan fiksi? Nanti mungkin apa aja yang mau dipelajari selama 3 bulan ke depan, terus apa gitu mungkin yang ingin disampaikan? Siap-siap aja udah punya karya setelah ikut kelas ini. Keren gak? Masya Allah, catat ya teman-teman fiksi ya. Oke, kata Kak Gozi, siap-siap aja nanti punya karya jadi penulis terkenal gitu Kak. Amin, amin, amin. Oke, baik. Ada nanti belajar apa aja Kak? Ada bocoran nggak? Bagaimana? Bocoran? Ada bocoran nggak? Nanti kira-kira kalau di kelas fiksi, apakah langsung nyusun bukunya dari awal pertemuan atau mungkin nanti ada apa dulu gitu? Kita langsung nyusun novel aja lah. Wih, langsung tuh teman-teman, siap-siap ya. Jadi yang udah milih kepeminatan di buku fiksi, kata Kak Gozi, jangan kasih kendor nih. Dari awal kita udah mulai akan merancang teman-teman mau nulis apa gitu ya Kak Gozi ya? Harus jadi. Harus jadi katanya. Widih, kalau nggak jadi diapain Kak? Insya Allah jadi ya, karena bareng-bareng ngerjainnya saling memotivasi, teman-teman saling sharing. Jadi insya Allah nanti semakin semangat bareng-bareng, karena bareng-bareng gitu ya Kak Gozi ya. Oke, terima kasih Kak Gozi. Sampai ketemu lagi kalau di fiksi mungkin jadwalnya minggu depan ya Kak. Kita pertemuan perdana di kelas fiksi minggu depan insya Allah. Nanti diinfokan kembali di grup WhatsApp-nya ya. Oke, sekarang Kakak juga akan perkenalkan ada Kak Eno. Kak Eno ada? Nah, ya ini nanti Kak Eno yang akan nemenin juga adik-adik di setiap kelas ya. Ada Kak Eno nih dia. Kak Eno, mungkin Kak Eno ini penggiat literasi di Tangerang ya Kak Eno ya. Nah, insya Allah nanti dia akan belajar bersama adik-adik di setiap kelas nih. Di kelas non-fiksi juga ada, di kelas dasar juga ada, di kelas fiksi juga ada insya Allah. Kak, boleh dong dibacain rangkuman apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Koko hari ini. Mungkin Kak Eno ada yang mau di-sharing ke teman-teman mungkin sebagai penguatan lagi sebelum kita tutup. Ya, silakan Kak Eno. Untuk teman-teman tetap semangat belajar. Bila kita ngedown itu harus bangkit lagi, kalau jatuh bangkit lagi, tetap semangat belajar. Karena belajar itu nggak akan pernah selesai sampai akhir hayat kita. Nggak ada tenggat waktunya kita untuk belajar. Tadi rangkuman yang paling intinya itu kita harus banyak membaca, lalu mengamati atau menganalisa bacaan kita untuk dibandingkan, kemudian menjadi perbaikan untuk karya kita sendiri. Begitu, Kak. Oke, gitu ya. Jadi memang untuk menghasilkan sebuah karya yang semakin membaik dari waktu ke waktu tuh intinya membaca ya. Kalau tadi isi materi dari yang disampaikan oleh Kak Kunata ya, gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Kak Ena atas rangkumannya pada hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di kelas fiksi ya yang pertama ya. Baik teman-teman semuanya, juga Kak Kunata, Kak Gozi, Kak Igit, kita cukupkan dulu kelas gabungan kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada adik-adik di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lewati bersama sama kurang lebih 2 jam ini bermanfaat dan ada yang nyantol nih ke adik-adik. Jadi biar bisa jadi semangat lagi saat nanti masuk ke kelas peminatan gitu ya. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kak Koko terima kasih.
Kak Gozi, Kak Igit, Kak Eno, semuanya terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.